pertama adalah kalau kita bicara mengenai pelaksanaan PPKM yang kita lakukan, PPKM darurat 3 Juli, itu pasti mengerem mobilitas masyarakat, ya kan. Kemudian baru kita lebih baik kondisinya pada saat tempat keterisian perawatan itu sudah di bawah 60%, dan beberapa daerah indikatornya juga seperti DKI Jakarta itu angka kasus positifnya kan turun jauh ya, dari tadinya 22.000 tuh kemudian 15.000, 10.000 ya berangsur. Yang kedua adalah tadi peningkatan testing dan tracing. Otomatis bisa dilihat tadi yang tadinya kita itu secara nasional adalah kurang lebih 1,1 per 1.000 penduduk per minggu, sekarang meningkat menjadi 3 kali lipat kan untuk testingnya, jadi 3 per 1.000 penduduk per minggu. Kontak tracing juga meningkat dari tadinya 1:5, 1:3, meningkat jadi 1:8, 1:10 saat ini ya. Dan yang terakhir adalah kita juga melihat dari sisi Satgas mendorong untuk ke tingkat kepatuhan menggunakan masker. Bukan. Karena memang kalau ada penurunan, tapi sebenarnya masih sama, malah maksudnya lebih tinggi ya dibandingkan sebelum kasus kita itu meningkat seperti kemarin gitu. Yang mendapatkan dosis 2 lengkap itu baru sekitar 21% ya. Nah, yang mendapatkan dosis pertama itu 76 juta dosis ya. Dosis keduanya 43 juta dosis, dan untuk nakes itu kurang lebih 800.000 yang sudah mendapatkan dosis ketiganya. Nah, tapi tentunya kita melihat walaupun hanya dosis pertama, efek proteksinya itu sudah 40% terhadap kematian dan kesakitan yang berat. Kalau dosis kedua itu memang lebih tinggi, hampir 80% lebih ya dari data yang kita lakukan. Artinya kalau orang yang belum mendapatkan vaksin, dia tidak punya proteksi. Jadi resiko untuk tertular, sakit, dan jadi berat itu 100%. Artinya kalau kita bicara mengenai proses distribusi vaksin, kalau kemudian sudah kita distribusikan ke pemerintah daerah provinsi, dan dari provinsi ke kabupaten kota, itu pengawasan dan pembinaan itu berada di pemerintah daerah masing-masing. Kami di Kementerian Kesehatan hanya memitigasi dengan adanya mekanisme pelaporan menggunakan sistem elektronik yang kita sebut sebagai SMILE namanya ya, atau SMDV, Sistem Manajemen Vaksin Distribusi Vaksin. Selain tadi sistem elektronik yang kita susun, ada fakta integritas yang artinya harus menjamin akuntabilitas daripada penggunaan vaksin dosis ketiga ya, dan yang terakhir adalah audit BPK. Kalau laporan resmi kita belum pernah terima ya, walaupun Pak Menteri mengatakan kalau untuk laporan terkait misalnya penyalahgunaan vaksin dosis ketiga itu bisa melapor melalui layanan publiknya Kementerian Kesehatan 1.500-567 atau pengaduan ijen @kemkes.go.id. Tapi yang pasti beberapa tantangan kita adalah angka kematian kita yang masih tinggi dibandingkan angka kematian global. Kalau posisi saat ini kan sifatnya sangat dinamis ya, artinya kalau kita lihat cakupan vaksinasi kita juga cukup baik ya, artinya kita nomor 6 dibandingkan negara-negara lain yang memiliki kebutuhan vaksin besar. Tapi kalau kita berbicara apakah ini sudah tanda-tanda kita menuju suatu kondisi yang kita sebut sebagai endemi, ya tidak ada yang tahu. Kita tunggu saja sampai dulu betul-betul kita pastikan target-target seperti target vaksinasi, target testing, target tracing itu betul-betul tercapai sesuai dengan target yang ada.